Rapat Pimpinan Daerah Rapimda Pemuda Katolik Komisariat Daerah Komda Lampung sukses digelar. Kegiatan yang mengusung tema Pemuda Katolik berjalan bersama pemerintah mewujudkan Provinsi Lampung maju menuju Indonesia Emas 2045 itu berlangsung di Kompleks Sekolah Saperius Wai Halim Sabtu 20 September 2025. Pada acara itu juga diadakan seminar kolaborasi pemuda melek pasar modal bertema meraup cuan menuju kemandirian finansial dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Bursa Efek Indonesia, OJK, dan Sekuritas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asad Gusma saat ditemui di sela-sela kegiatan menyampaikan rapat pimpinan daerah ini untuk mengkonkretkan program-program kerja yang ada di Pemuda Katolik Lampung, lalu mensinergikan hasil-hasil program kerja dalam keputusan Rakernas. Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda Lampung Valentinus Andi SHMH dalam kesempatan itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada komcap-komcap dan caretaker yang hadir. Valen juga menyampaikan digelarnya Rapimda Pemuda Katolik Komda Lampung diharapkan menjadi awal untuk kembali menekankan program-program yang saat ini belum bisa berjalan dengan kepengurusan yang tinggal kurang lebih 8 bulan lagi, dan ke depan ini bisa lebih mampu menjalankan program yang strategis dengan berjejaring, bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pada kesempatan yang sama, Filipus Suroyo selaku pastor moderator Pemuda Katolik Komda Lampung menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Rapimda. Ia berharap dengan diselenggarakannya Rapimda yang berkolaborasi dengan berbagai pihak dari BPJS, BIK, OJK, Bursa Efek Indonesia itu semakin mengedukasi, semakin memberikan inspirasi bagaimana rekan-rekan muda sebagai bagian dari pelaku-pelaku ekonomi ini lebih cerdas, lebih cerdik, dan mampu memfilter segala informasi yang ada. Dari Bandar Lampung, Ihan Apriyadi melaporkan. Membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Kemudian ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, ada yang pernah dengar korban dari penipuan online, enggak? Sering ya, Pak? Ya, hari ini puji Tuhan baru saja dibuka secara resmi rapat pimpinan daerah Pemuda Katolik Komisariat Daerah Lampung. Jadi rapat pimpinan daerah ini untuk mengkonkretkan program-program kerja yang ada di Pemuda Katolik Lampung, lalu mensinergikan dengan hasil-hasil program kerja dalam keputusan Rakernas. Tema kali ini sangat menarik dan kontekstual karena bicara tentang kolaborasi pengawalan pemuda Katolik terhadap program-program pemerintah khususnya di Provinsi Lampung. Hal ini satu wujud nyata bahwa pemuda Katolik Lampung punya kiprah dalam mendukung berjalannya program-program pemerintahan provinsi supaya akselerasinya dan perluasannya segera dirasakan oleh umat dan masyarakat. Dan istimewa juga hari ini selain dihadiri oleh provinsi dan Bapak Uskup, juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan kelembagaan strategis yang kemudian akan bekerja sama, berkolaborasi untuk program-program misalkan dengan BPJS, dengan Bursa Efek, dengan OJK, dan beberapa kementerian dan lembaga lain. Pada prinsipnya Pemuda Katolik ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial politik kemasyarakatan yang kemudian secara konkret di lapangan bicara soal bagaimana program kerjanya juga tidak sekedar mengurusin internal, tetapi juga langsung bicara pada program-program yang menjadi pokok persoalan di masyarakat. Seperti misalkan dengan Kemensos kita bicara akselerasi bantuan-bantuan sosial, dengan Komdiji kita bicara tentang penguatan literasi digital, dengan Bursa Efek kita bicara tentang penguatan literasi keuangan dan mencetak investor-investor baru. Kemudian dengan BPJS kita bicara supaya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi Pemuda Katolik Lampung hadir secara naik kelas, dan kita harapkan dengan provinsi, dengan pemerintahan provinsi tetap bisa berkolaborasi secara strategis. Isu yang menjadi identitas kita sebagai ormas pemuda lintas agama tentu tidak dilupakan, yaitu soal toleransi, soal kebangsaan, soal persatuan dan kesatuan. Juga tadi diwujud nyatakan teman-teman pemuda lintas agama juga hadir dari
dari perwakilan pemuda Kristen, dari Muhammadiyah, dari Ansor, dari penggayat kepercayaan, dari Gamki, dan kemudian teman-teman OKP yang lain. Saya rasa itu kegiatan kita hari ini. Mungkin bisa dijelaskan kegiatan sosial yang sudah pernah kita lakukan mungkin Pak. Jadi pemuda Katolik Lampung termasuk pemuda Katolik yang aktif atau kita bilang grade A karena konsolidasi ke dalamnya sangat maksimal, tinggal konsolidasi keluar itu berupa kiprah kerjasama dengan kelembagaan dan instansi ya. Jadi teman-teman kemarin sudah turun untuk melakukan pendataan, misalkan keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan seperti kursi roda, alat bantu pendengaran, lalu misalkan BPJS nanti akan kita sebarluaskan kepada umat dan masyarakat karena tingkat kesadaran, tingkat sosialisasi terkait perlindungan terhadap diri sendiri khususnya bagi para pekerja soal kesehatan ini kan juga masih minim. Jadi kita mensupport, mengakselerasi program-program pemerintah. Jadi saya rasa itu yang sudah teman-teman banyak sudah melakukan, termasuk misalkan tanggap mulai sejak COVID ya. Sejak COVID mereka sudah bergerak melalui angkat satu saudara. Jadi ini terus ditingkatkan terus untuk pemuda Katolik eksis di masyarakat yang dikenal dalam program-program sosial mereka. Untuk pemuda-pemuda, bukan hanya pemuda Katolik Pak ya, Bang ya, untuk pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Lampung khususnya nih, mungkin gerakan apa yang kira-kira bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat nih Pak? Pertama, tugas pemuda melakukan pengawalan program pembangunan ya. Mengawal itu bisa memberikan masukan, kritik, saran, dan berkolaborasi. Ya, jadi untuk seluruh pemuda Lampung kita sekarang diberikan akses yang luar biasa melalui sosial media, melalui akses komunikasi dengan pemerintah. Ya saya rasa punya tanggung jawab untuk mengawal program itu sehingga program strategis pemerintah bisa cepat dirasakan oleh masyarakat. Maka himbauan kita juga kepada pemerintah provinsi untuk menggandeng organisasi kepemudaan gitu. Di nasional kita kemarin juga bicara langsung dengan dialog dengan Presiden pasca aksi massa yang ditunggangi akhirnya kemudian menjadi kerusuhan. Itu tugas pemuda salah satunya adalah selektif memfilter informasi-informasi yang beredar di sosial media. Lalu yang kedua membangun komunikasi dengan tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk selalu menjaga wilayah masing-masing. Dari upaya perpecahan, upaya adu domba, upaya hoax, kemudian berita-berita yang menyesatkan. Kemudian yang tiga, kenapa kita salah satu kemudian berkolaborasi dengan Bursa Efek, salah satunya adalah perang terhadap judi online. Ya, jadi judi online ini cukup meresahkan karena punya saudara kandung namanya pinjaman online juga. Nah, jadi kita pemuda punya tanggung jawab untuk mendidik atau memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya tidak menyentuh dua wilayah itu karena itu akan sangat menyengsarakan, memiskinkan. Maka pemuda Katolik memberikan satu stimulus atau satu alat bantu, salah satunya adalah alternatif bisnis untuk anak muda. Salah satunya investor melalui belajar melalui saham dan literasi keuangan ini. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan himbauan untuk para pemuda ya kita tetap menjaga wilayah kita masing-masing. Ada persatuan dan kesatuan kerukunan sehingga ini syarat untuk menuju kesejahteraan. Nah, saya itu. Ya, tanggapan untuk kegiatan Rapimda ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Komcap dari 10 kabupaten dan 14 yang caretaker. Kami di Pemuda Katolik ini ada 10 yang sudah definitif dan 4 kabupaten yang masih caretaker dan sudah hadir semua. Pada saat ini kami mengadakan rapat pimpinan daerah dan rapat ini akan menjadi awal bagi kami untuk kembali menekankan program-program kami yang saat ini belum bisa berjalan karena kepengurusan kami ini tinggal kurang lebih 8 bulan lagi, dan ke depan supaya 8 bulan ini bisa lebih mampu menjalankan program yang strategis dengan berjejaring, dengan bersinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terkait dengan narasumber yang kita ajak, mungkin di acara ini gimana nih? Apa maksud dan tujuan? Ya, dalam Rapimda ini kita kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana tadi kami sudah melakukan MOU
untuk kader-kader pemuda Katolik, dan secara khususnya, secara umumnya itu untuk masyarakat luas juga. Kita akan menggandeng masyarakat luas yang bukan penerima upah untuk bergabung di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, karena ini manfaatnya adalah berkaitan dengan nanti ketika terjadi kecelakaan kerja atau terjadi meninggal dunia yang tidak kita harapkan sebenarnya. Cuman ketika kita bergabung menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, itu akan mendapatkan santunan atau mendapatkan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita juga menggandeng dari Bursa Efek Indonesia dan OJK, di mana dua lembaga ini kita gandeng untuk bersama-sama kita belajar soal literasi keuangan khususnya bagi anggota, supaya kita terhindar dari judi online, dari pinjol maupun dari investasi bodong. Kami juga menggandeng terkait dengan salah satu sekuritas, yaitu Philip Sekuritas Indonesia, karena kalau untuk pembelian saham ini kita tidak bisa langsung melalui BI maupun melalui OJK, tapi harus juga melalui dari salah satu sekuritas. Nah, kita menggandeng Philip ini supaya teman-teman yang mau belajar berinvestasi itu bisa melalui Philip Sekuritas. Saya selaku moderator Ormas dan secara Katolik Pemuda Katolik Popda Lampung mengucapkan profesi selamat atas diselenggarakannya Rapimda, dan ini adalah sebagai satu bentuk wujud nyata kolaborasi, sinergisitas dan komunikasi yang hangat mesra dengan pemerintah setempat dalam hal ini Provinsi Lampung. Besar harapan saya dengan diselenggarakan Rapimda ini yang bersinergi, yang berkolaborasi dengan OJK, dengan BPJS, dengan BIK, ya, juga dengan Bursa Efek Indonesia, itu semakin mengedukasi, semakin memberikan inspirasi bagaimana rekan-rekan muda sebagai juga bagian dari pelaku-pelaku ekonomi ini itu lebih cerdas, lebih cerdik, dan mampu memfilter segala informasi yang ada. Selanjutnya juga memiliki literasi keuangan. Tidak gampang mudah ketika ada berbagai macam informasi atau mungkin juga iklan-iklan yang menarik, itu kita langsung mengiyakan, mengamini. Selain daripada itu, supaya dengan adanya masukan-masukan yang diberikan oleh mitra ini, juga semakin bagaimana rekan-rekan muda itu bisa bukan hanya mengedukasi dirinya, tetapi juga mengedukasi masyarakat yang bekerja sama dengan OJK itu kan ya, supaya juga tidak gampang mudah untuk tergiur atas upaya-upaya dari para penipu, ya, dihindarkan dari upaya-upaya manipulasi dan kerjasama yang sifatnya merugikan dari pihak yang manipulatif. Juga bagaimana rekan-rekan muda juga mempunyai kebijakan kearifan terkait dengan bagaimana memanage dengan jasa keuangan yang ada, termasuk mungkin akan ikut di saham misalkan saja, ya kan, atau mungkin akan ikut mengembangkan keuangan di bidang-bidang lain. Dan informasi ini amat sangat membantu bagi mereka supaya mereka tidak terjerumus, supaya mereka tidak gabar terkerangkap oleh iklan-iklan atau tawaran-tawaran yang menggiurkan yang sifatnya justru akan merugikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, tetaplah terus menjadi agen-agen perubahan di berbagai macam bidang, dan semoga dengan kehadiran Anda, pemuda Katolik, masyarakat menjadi semakin dicerdaskan, masyarakat semakin memiliki literasi digital, memiliki literasi keuangan, dan juga sekaligus memiliki literasi untuk secara apik menangkap berbagai macam informasi yang ada di media. Tetap terus berjuang, selamat, hadir ada untuk kesejahteraan, kebaikan masyarakat, dan pro ecclesia et patria. Tuhan memberkati.